Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang prinsip kerja sistem telekomunikasi bergerak seluler. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Pujisanti. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 3. Dari ini adalah anggota saya. Yang pertama ada saya Angelika Semana. Saya Rindu Pansyanturi. Saya sudah melakukan mandi. Saya Yohanes dan Suara. Saya akan menjelaskan konsep dasar telekomunikasi seluler. Telekomunikasi seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara, mengirim pesan, dan mengakses internet tanpa terhubung secara fisik dengan jaringan. Teknologi ini menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat pengguna dan jaringan seluler. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur jaringan seluler. Struktur jaringan seluler yang pertama ada mobile station atau biasa kita sebut dengan MS. Yang kedua ada base transceiver station yang biasa kita sebut dengan BTS. Yang ketiga ada base station controller atau yang biasa kita sebut dengan BSC. Yang keempat ada MSC atau mobile switching center. Yang kelima ada home location register atau HLR dan visitor location register atau VLR. Dan yang terakhir ada paket core network atau biasa kita sebut EPC. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobile station. Mobile station atau MS adalah perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk berkomunikasi dalam jaringan seluler. MS terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama mobile equipment atau ME. Perangkat ini seperti perangkat keras seperti ponsel, modem, atau yang biasa kita gunakan tablet. Dan yang kedua ada Subscriber Identity Module atau SIM, yaitu kartu yang berisi IMSI atau International Mobile Subscriber Identity untuk mengidentifikasi pelanggan di jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sir Abram. Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau BTS adalah infrastruktur jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara mobile station atau MS dan sistem jaringan seluler. BTS terdiri dari dua bagian, yaitu satu, pemancar dan menerima atau transceiver yang mengirim dan menerima sinyal radio. Dua, antena memancarkan sinyal ke perangkat seluler dalam sel tertentu. Base Station Controller. Base Station Controller atau BSC adalah komponen yang mengontrol beberapa BSC dalam suatu area. Fungsi utama BSC yaitu satu, mengatur penggunaan frekuensi antar BTS untuk menghindari interferensi. Dua, mengontrol proses handover antar BTS. 3. Menghubungkan BTS dengan Mobile Switching Center atau MSC. 4. Mengoptimalkan alokasi daya BTS agar jaringan lebih efisien. BSC biasanya digunakan dalam teknologi 2G dan 3G. Pada 4G dan 5G fungsinya digantikan oleh perangkat lain seperti NODEP dan GNODEP. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu Mobile Switching Center. Mobile Switching Center adalah bagian dari jaringan inti yang menangani switching, panggilan, dan pengelolaan komunikasi pengguna. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan panggilan, manajemen mobilitas, autentisasi pengguna, manajemen SMS, dan voicemail. Berikut adalah gambarnya. Jadi, mekanisme dari gambar MSC ini, yang pertama, dia akan mengirim pesan MS, mobile seluler, ke menara BTS untuk dikonversi dari suara menjadi energi listrik. Dari BTS yang sudah dikonversi ke energi listrik akan dikirimkan ke BSC sebagai pengatur dari banyaknya BTS. Nah, dari BSC ini akan dikirimlah pesan tersebut dan diolah ke MSC. Nah, di MSC ini akan dikirim ke MSC lain.
dari MSC lain itu, maka akan dikirim ke mobile seluler ke tujuan yang ingin disampaikan pesan tersebut pada bagian gambar ini. Yang selanjutnya, Home Location Register atau HLR. HLR adalah database pusat dalam jaringan shelter yang menyimpan informasi tentang pelanggan yang terdaftar di jaringan tersebut. Informasi yang disimpan di HLR, yang pertama IMSI, International Mobile Subscribe Identitas, nomor telepon pengguna, lokasi terakhir pengguna, dan data langganan pengguna. Selanjutnya, yaitu Visitor Location Register atau VLR. Visitor Location Register adalah database sementara yang menyimpan informasi tentang pelanggan yang sedang berada di area tertentu, tetapi berasal dari jaringan lain. Fungsi utama dari VLR, yang pertama, menyimpan informasi pengguna sementara saat berada di luar area HLR-nya. Yang kedua, mempercepat otorisasi dan autentikasi panggilan pengguna di lokasi baru. Yang ketiga, mengelola informasi roaming pengguna. Berikut adalah gambar dari Home Location Register, HLR. Berikutnya, Evolved Packet Core atau EPC. EPC adalah arsitektur jaringan inti yang digunakan dalam teknologi 4G LTE dan 5G. EPC menggantikan sistem tradisional berbasis circuit switching dengan jaringan berbasis IP. Komponen utama EPC, Mobility Management Entity yang pertama, yang kedua Service Gateway, yang ketiga Packet Data Network Gateway, yang keempat Home Subscriber Server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada bagian di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem seluler. 1. Pembagian wilayah dalam sel. Setiap area layanan dibagi menjadi sel-sel kecil dengan BTS sebagai pusatnya. Frekuensi yang digunakan di satu sel dapat digunakan kembali di sel-sel lain, yang cukup jauh untuk menghindari interferensi atau frekuensi resource. 2. Proses panggilan dan data. Yang pertama itu ketika pengguna melakukan panggilan atau mengakses internet, sinyal dikirim dari perangkat ke BTS terdekat. Yang kedua, BTS meneruskan sinyal ke BSC untuk pengelolaan dan pengalokasian sumber daya jaringan. Yang ketiga, MSC mengatur switching dan routing ke jaringan tujuan, misalnya ke perangkat lain dalam jaringan atau ke jaringan PSTN. Yang keempat itu, jika pengguna bergerak dari satu sel ke sel lain, sistem akan melakukan handoff secara otomatis untuk menjaga koneksi tetap stabil. Proses panggilan dapat kita lihat seperti gambar, yang dimana yang pertama itu pengguna melakukan panggilan ke sinyal dikirim ke BTS. Yang kedua, BTS meneruskan ke BSC atau RNC, yaitu pengontrol jaringan. Yang ketiga, MSC atau SGSN memproses panggilan atau data dan menghubungkan ke jaringan tujuan. Yang keempat itu, untuk panggilan suara diteruskan ke PSTN yang merupakan jaringan telepon. Dan yang kelima, untuk data diteruskan ke internet atau jaringan paket data. Baik, saya akan melanjutkan tentang mekanisme handoff atau biasa disebut dengan handover. Handoff adalah proses pemindahan koneksi pengguna dari satu BTS ke BTS lain tanpa memutus komunikasi. Ada dua jenis handoff. Yang pertama yaitu soft handoff. Perangkat tetap terhubung ke dua BTS secara bersamaan sebelum beralih. Yang kedua, hard handoff. Hard handoff adalah koneksi langsung berpindah ke BTS lain yang bisa menyebabkan jeda singkat dalam komunikasi. Berikut merupakan mekanisme atau gambar dari handover.
Baik, kesimpulannya adalah sistem telekomunikasi seluler bekerja berdasarkan prinsip komunikasi nirkabel atau tanpa menggunakan kabel, menggunakan gelombang radio yang dikelola oleh BTS, BSC, dan MSC dalam jaringan seluler. Teknologi ini terus berkembang dari 1G hingga 5G dengan peningkatan dalam kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Sekian dari presentasi kami ini. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.